Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu gimana cara membedakan antara mau PMS atau memang beneran hamil. Yang pertama, kita masuk dengan tanda-tanda mau PMS. Misalnya, adanya payudaranya kok lebih sensitif ya. Itu juga bisa sama dengan tanda-tanda kehamilan. Karena pada saat hamil, nah tanda selanjutnya adalah flek darah. Pada saat PMS, itu flek darah itu akan diikuti oleh haid. Sementara pada saat mams beneran hamil, flek darah itu akan terjadi hanya 1-2 hari. Nafsu makan akan lebih meningkat pada saat mams yang sedang hamil bila dibandingkan dengan PMS. Dan pada saat mams sedang hamil, itu bisa terjadi ngidam. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu gimana cara membedakan antara mau PMS atau memang beneran hamil. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisannya di warna merah. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, sebetulnya tanda PMS ini banyak banget. Itu bisa disebabkan oleh hormon. Sama juga dengan tanda kehamilan yang disebabkan oleh hormon. Tapi hormon yang berperan itu adalah hormon kehamilan. Nah, itu yang akan membedakan. Yang pertama, kita masuk dengan tanda-tanda mau PMS. Misalnya, adanya payudaranya kok lebih sensitif ya. Itu juga bisa sama dengan tanda-tanda kehamilan. Karena pada saat hamil, itu juga terdapat payudara yang lebih sensitif. Bedanya adalah, pada saat PMS, nyeri payudara itu hanya berlangsung singkat, hanya paling 1-2 hari. Lalu akan menghilang pada saat menstruasi. Namun, apabila mams memang beneran hamil, nyeri payudara itu akan berlangsung lebih konsisten dan lebih lama. Dan payudara itu lebih terasa kencang dan juga lebih terasa agak memberat. Itu yang akan membedakan kalau misalnya hamil beneran itu akan lebih sakit dibandingkan dengan PMS. Namun rasa nyeri itu memang akan tergantung lagi dari toleransi rasa nyeri tiap-tiap orang ya. Jadi tidak bisa disamakan antara nyeri si A dan si B ya. Nah, tanda selanjutnya adalah flek darah. Pada saat PMS, itu flek darah itu akan diikuti oleh haid. Sementara pada saat mams beneran hamil, flek darah itu akan terjadi hanya 1-2 hari. Itu bisa ditandakan dengan tanda implantasi tersebut. Jadi tanda implantasi adalah perdarahan pada saat penempelan embrio di dinding rahim. Jadi biasanya hanya 1-2 hari, lalu tidak diikuti dengan menstruasi. Tanda selanjutnya adalah kram-kram perut. Kram-kram perut itu pada saat menstruasi. Kram perut pada saat PMS itu juga hanya terjadi pada saat awal ingin menstruasi. Biasanya 1 hari menjelang menstruasi. Lalu akan diikuti dengan menstruasi. Namun kram-kram perut yang dirasakan mams yang sedang hamil itu terjadi konsisten dan lebih lama. Biasanya bisa terjadi berhari-hari. Kram-kram perut itu disebabkan oleh rahim yang mulai membesar ukurannya karena mams sedang hamil. Jadi sudah terbentuk kantong kehamilannya. Nah, untuk lokasi kram-kram perutnya itu juga hampir sama, karena lokasi kram perut itu berada di rahim, maupun itu PMS atau kehamilan. Jadi akan sulit dibedakan lokasinya. Yang pasti, lokasi kram perut akan terasa di perut bagian bawah. Nafsu makan akan lebih meningkat pada saat mams yang sedang hamil bila dibandingkan dengan PMS. Dan pada saat mams sedang hamil, itu bisa terjadi ngidam. Jadi, mams bisa merasakan ingin makan makanan tertentu saja dibandingkan dengan makanan yang segalanya. Namun, sekali lagi, bila PMS, itu nanti akan menghilang tuh dalam 1-2 hari. Sedangkan pada saat hamil dapat terjadi nafsu makan yang meningkat selama kehamilan. Hal yang selanjutnya adalah perasaan yang mudah lelah. Betulnya, mudah lelah ini juga dapat disebabkan oleh hormon kehamilan. Hormon kehamilan itu dapat menyebabkan relaksasi di otot-otot seluruh tubuh, termasuk dalam pencernaannya. Sehingga tidak heran pada saat orang yang sedang hamil sering terjadi sembelit karena pencernaan pun juga menjadi lebih rileks. Mudah lelah ini jangan dijadikan patokan pada saat mams sedang hamil atau pada saat mau menjelang PMS ya, karena itu sangat subjektif sekali. Juga tergantung dari aktivitas kita sehari-hari. Memang kalau aktivitasnya tinggi akan menjadi mudah lelah. Cara yang paling ampuh untuk mengetahui perbedaan antara PMS dan yang mams sedang hamil adalah melakukan tes kehamilan. Jadi tes kehamilan itu sangat banyak, bisa melalui urin atau melalui cek darah. Untuk lebih mudahnya bisa melalui cek melalui urin. Tes kehamilan melalui urin itu juga sudah pernah dibahas videonya. Tes kehamilan dapat dilakukan pada saat mams sudah telat haid. Umumnya seminggu setelah telat haid ya, baru dilakukan tes kehamilan melalui urin. Hal lain untuk memastikan mams sedang hamil adalah bisa dilakukan USG. Jadi banyak yang nanya juga, dok kapan harus USG pada saat pengen tahu nih kita hamil atau enggak. Itu sudah pernah dibahas juga videonya, linknya ada di sini ya, tinggal diklik aja. Kapan harus melakukan USG pada saat hamil. Tinggal ditonton aja. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.